Marilah saya bacakan piagam persetujuan. Kembali lagi bersama kita di podcast Sisi Wajar, Siniar Mahasiswa Sejarah. Balik lagi sama aku, Pute. Dan aku, Tria. Oke, kita bakalan ngebahas soal hal-hal yang wajar di tengah dunia yang semakin tidak wajar. Oke, sekarang kita bakal bahas soal apa nih, Teh Tria? Kita bakalan bahas gimana kita mau nelaah nih kurikulum dari tahun 1945 yang mana itu tuh awal kemerdekaan kita sampai di kurikulum tahun 1994 nih. Jadi nanti tuh kita bakalan ngebahas soal kurikulum ya? Betul. Kurikulum dari tahun 47 sampai tahun 1994. Nah, kenapa sih kita tuh perlu mempelajari sejarah mengenai kurikulum ini? Itu adalah pertanyaan pertama kenapa akhirnya kita membuat podcast ini kan. Jadi kenapa tuh? Tentunya itu tuh karena kita perlu untuk tahu sejarah gitu ya. Kita ada di masa sekarang, bagaimana kita tahu bahwa kurikulum itu berjalan untuk pendidikan kita, bagaimana kita tahu bahwa kurikulum itu berpengaruh untuk masa depan bangsa ini. Tentunya kita harus lihat sejarah juga nih, supaya kita bisa berkaca gitu, apa sih yang kurang, apa sih yang memang harus diperbaiki dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi tentunya untuk belajar tentang kurikulum pada masa lampau itu tentunya penting nih Pute, karena kan kita harus tahu dan membetulkan apa yang sekiranya memang kurang pada kurikulum sebelumnya gitu. Tapi buat tahu kenapa sejarah kurikulum ini menjadi penting, tentunya kita juga harus tahu juga kan sudut pandang lainnya. Kenapa jadi penting? Misalkan kita juga harus tahu sudut pandang dari sosialnya, dari budayanya, dan dari politik pada masa itu. Kan kurikulum yang pertama dibuat itu di tahun 1947 ya kan. Untuk kemudian lanjut ke kurikulum berikutnya, tentunya itu ada hal-hal yang mendukung juga. Misalkan kita ngelihat di kurikulum pertama kita, kurikulum 1947. Nah yang pertama kita tuh harus tahu dulu mengenai sosial, budaya, dan politiknya. Untuk tahu kenapa kita penting untuk mempelajari sejarah kurikulum ini. Misalkan pada saat itu mengenai sosial, budaya, dan politiknya itu seperti apa sih Tria? Nah untuk yang kita ketahui gitu ya, di tahun 45 itu tentunya Indonesia baru merdeka. Otomatis kondisi politik, sosial, budaya yang di tengah masyarakat itu masih belum stabil gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa di tahun tersebut itu masih ada perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan gitu ya. Misalkan perubahan kementerian, kabinet, bahkan bentuk negara kita pun masih berubah-ubah gitu. Jadi itu tentunya membuat dinamika yang berbeda gitu di tahun tersebut. Nah selain itu juga seperti yang kita tahu bahwa kita tuh bertahun-tahun gitu loh ada di bawah pemerintahannya orang luar, orang asing gitu, seperti kolonial dan juga penjajahan Jepang. Tentunya hal tersebut menurunkan ataupun mewariskan hal-hal yang sekiranya masih negatif gitu di tengah masyarakat kita, seperti budaya buta huruf dan juga masih sebagainya gitu ya. Sehingga hal tersebut membuat kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu masih belum stabil dan mempengaruhi bagaimana pendidikan kita saat itu gitu. Betul, dan pada saat itu juga pendidikan tentunya masih belum mandiri, seperti yang tadi udah diomongin sama Tria ya. Kalau kita tuh bertahun-tahun lamanya berada di bawah kepemimpinan ataupun penjajahan dari Belanda ataupun Jepang, dan tentunya itu pun mempengaruhi kayak misalkan pola pengajarannya dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita ngomongin kondisi sosial, politik, dan budaya, itu nyambung juga dengan kurikulum pertama kita, Tria. Yaitu kurikulum di tahun 1947, Rencana Pelajaran 1947, yang mana kurikulum itu lebih menekankan kepada nilai-nilai budi pekerti gitu ya, dibandingkan tentang sejarah yang kronologis ataupun sejarah yang memuat sebab akibat dan sebagainya gitu ya, dan juga lebih menekankan kehidupan sehari-hari masyarakat gitu ya. Jadi setelah bertahun-tahun kita itu dijajah, untuk kemudian kita tuh
sebagai pemerintahan Indonesia yang baru saja merdeka bisa berhasil untuk menentukan gimana sih pendidikan kita sendiri. Walaupun kita bisa melihat juga tujuan utama dari kurikulum ini ya seperti yang tadi sudah dibicarakan, bahwa lebih terfokus kepada kehidupan sehari-hari, kesadaran bermasyarakat, dan juga fokusnya justru kurang kepada akademis ya, Tri. Iya, betul-betul. Karena untuk sejarahnya sendiri gitu ya, pendidikan sejarah pada saat itu hanya berupa nilai-nilai tentang bagaimana pahlawan dan juga kejayaan Indonesia pada sebelumnya gitu, pada masa sebelumnya, sehingga masih belum terkonsentrasi gitu loh kemana arahnya sebenarnya sejarah yang memang ingin diajarkan. Terlebih lagi masyarakat yang melek tentang pendidikan pada saat itu masih sangat amat minim gitu ya. Iya, karena pada saat itu seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah kurikulum pertama, tentunya ini adalah kita sebagai negara Indonesia tuh masih merancang kurikulum tersebut di tengah situasi yang kita baru merdeka. Ini juga bisa dibilang kurikulum darurat kita untuk bisa supaya kita tuh lebih mandiri dalam hal pendidikan. Dan ya materi-materi yang diajarkan juga sebenarnya lebih terfokus, ada juga tentang jasmani juga nih ya. Bahkan ada tentang kesenian dan juga sebagainya gitu yang memang masih belum terlalu terlihat akademisnya gitu. Jadi itu kenapa di tahun tersebut masih seperti bagaimana membuat masyarakat mulai menjajakan dirinya untuk lebih paham gitu tentang bagaimana berkehidupan sosial sehari-harinya. Sedangkan untuk saat ini kan pendidikan tidak hanya tentang itu gitu ya. Dan justru lebih terfokus kepada pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Itu lebih terfokus kepada pekerjaan berarti ya. Dan memang mungkin proyeksinya yang diberikan adalah ya untuk orang-orang yang kemudian bisa melanjutkan pekerjaan yang lebih mandiri. Jadi tidak terkhusus kepada akademisi saja. Iya, betul. Terus selanjutnya, kalau kita ngomongin kurikulum 1947, pasti kita juga harus ngelihat kurikulum berikutnya. Di mana kurikulum berikutnya ini, Tria, adalah kurikulum di tahun 1968. Kita harus melihat perbandingannya nih. Kan sebelumnya itu tadi kita ngomong kalau kurikulum 1947 ini belum terfokus pada akademik. Lalu bagaimana di tahun 1968 kurikulum ini berada gitu loh? Tentunya kurikulum kan terus berkembang gitu ya. Bagaimana Indonesia pada saat itu mulai berkembang juga sebagai negara, otomatis bagaimana tatanan tentang pendidikan itu pun dimuat gitu untuk kurikulum. Nah, untuk kurikulum yang di tahun 68 ini sendiri itu sudah mulai seperti contohnya mengenalkan identitas bangsa, identitas nasional, terus juga menekankan pada pendidikan moral, pendidikan nasionalisme. Terus sederhananya itu tuh berfokus pada bagaimana ideologi kita untuk lebih ditanamkan lagi gitu dibandingkan dengan ya seperti yang kita tahu gitu ya, di tahun itu sebenarnya masyarakat tengah dikagetkan gitu ya dengan adanya peristiwa yang 30 SPKI. Peristiwa tersebut yang sangat amat mungkin menakutkan gitu ya bagi masyarakat, karena hal tersebut ditanamkan juga dalam kurikulum, di mana hal tersebut pun mempengaruhi kurikulum sehingga kurikulum pada saat itu lebih kepada menekankan ideologi masyarakat untuk mencintai tanah air ini dan juga menekankan pada ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang masuk pada saat itu yang dianggap sebagai ancaman bangsa gitu. Iya, betul. Dan itu juga sebenarnya tahun 1968 ini karena ada pergantian pemerintahan dikarenakan kondisi tersebut, tentunya ini lebih kepada kita menekankan stabilitas politik juga kan. Stabilitas politik dan juga pembangunan nasional pada saat itu. Yang dimana tujuannya juga menekankan pada moral dan ideologi lagi, terus juga mempersiapkan siswa supaya bisa lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Betul. Nah, tapi ngomongin soal kurikulum kan terus berubah ya, terus menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, kalau misalkan selanjutnya gitu ya, kurikulum selanjutnya di tahun 1975 itu apa sih perubahannya, Teh? Perubahan yang lebih kelihatan adalah pada saat itu ya, ini kan udah mulai masuk masa Orde Baru ya, di tahun 1975, di mana mulai diperkenalkan yang namanya manajemen by objective yang populer pada saat itu, dan juga ini tuh lebih meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi.
dan mengembangkan kemampuan dasar siswa dari berbagai bidang. Jadi nggak cuma terfokus pada sebelum-sebelumnya ya, lebih kepada gimana sih siswa tersebut bisa terampil dalam mempelajari suatu hal. Itu juga menunjukkan nggak sih Teh, kalau misalkan Indonesia tuh terus berkembang gitu Betul. kurikulumnya. Indonesia terus mencoba untuk memperbaiki kurikulum tersebut agar relevan gitu, Betul. agar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Meskipun karena pada masa itu seperti yang kita sebutkan tadi ya, masa Iya. Orde Baru, Iya. otomatis kurikulum itu adalah salah satu hal yang dijadikan alat untuk masyarakat mengetahui ataupun diarahkan kepada arah mana gitu ya, Ya. untuk pengetahuan yang mereka miliki gitu. Seperti contohnya tadi kan lebih kepada bagaimana masyarakat memiliki pendidikan moral yang baik, Iya. pendidikan tentang identitas nasional yang baik, tentang ideologinya Betul, gitu ya. betul. Tentunya hal tersebut pun menunjukkan gitu bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu adalah itu, dan juga yang ingin pemerintah berikan untuk masyarakat dalam pendidikannya Betul. adalah hal tersebut juga gitu. Betul, bahwa sebetulnya ya kalau kita melihat dari berbagai aspek mengenai kurikulum-kurikulum yang berubah ini, semuanya menyesuaikan dengan situasi sosial, politik, dan budaya. Misalkan pada saat 19 sebelumnya itu yang 47, terus tahun berapa lagi Tria? Waduh lupa nih. 47, terus 68, Iya, 68, terus juga 75, 75, dan selanjutnya itu di tahun 84. Iya, 84. Di tahun 84 ini justru semakin berkembang Berkembang lagi sejarahnya. Jadi mulai diterapkan ada yang namanya CBSA. CBSA itu tentunya yang mulanya gitu ya, di sebelumnya itu lebih kepada teacher centris. Yap. Itu lebih menekankan kepada siswanya untuk belajar lebih mandiri gitu, untuk lebih mencoba menggali kemampuan siswanya untuk belajar gitu ya. Nah, tentunya dengan hal tersebut itu menunjukkan gitu ya, bagaimana bahwa pada tahun itu pemerintah sudah mencoba untuk mengembangkan pendidikan kita supaya tidak monoton, Betul. supaya tidak hanya apa ya, dengan narasi yang itu saja Itu-itu gitu ya dari aja. guru. Namun pada saat itu tentunya dengan perubahan yang terjadi, dan juga perubahannya itu perlu menyesuaikan lagi dengan kondisi politik Indonesia pada saat itu, dengan kondisi sosial Indonesia pada saat itu, tentunya hal tersebut masih dirasa kurang terlaksana gitu ya, sehingga pada saat itu masih belum terlalu terasa tuh bahwa ada CBSA gitu. Iya, karena seperti yang kita ketahui gitu, kalau CBSA ini udah mulai nggak teacher center seperti yang tadi Tria bilang. Coba di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaan dari student center dan juga teacher center? Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen di bawah. Komen di bawah. Dan apa ya, perubahan-perubahan ini tentunya teman-teman berfokus lagi kepada kebutuhan setiap siswa. Pasti beda-beda dong. Nah, di sini kita mulai mempelajari kalau guru-guru ataupun pembuat kurikulum ini menyadari kalau setiap siswa itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang lebih suka kalau belajar ini dengan cara visual, atau ada yang juga apalagi selain visual, atau misalkan mungkin yang lebih ke audio gitu. yes, audio, atau juga bisa dua-duanya audio visual, jadi berbeda-beda. Dan di sini mulai diperhatikan nggak cuma tentang guru, tetapi juga tentang siswanya. Iya, yang semulanya itu lebih kepada guru ditekankan untuk mengajarkan narasi tertentu. Namun sekarang ini meskipun masih terbatas gitu ya dengan narasi tertentu tersebut, namun siswa sudah diberikan kebebasan untuk belajar lebih aktif lagi gitu Iya. dibandingkan sebelumnya gitu. Dan juga tentunya kalau misalnya udah aktif, siswa juga lebih kreatif juga dong. Lebih kreatif, kayak misalkan siswa-siswa ini nggak terpaku kepada sesuatu hal yang dikasih guru aja. Misalkan nih kalian kadang-kadang suka gini nggak sih, kalau misalkan dikasih guru ngerangkum itu benar-benar dari bukunya, benar nggak? Iya, Iya nggak benar sih? banget kan, pasti kayak gitu. Ketibak gitu. Tapi ini kan kemudian bisa lebih berkembang, di mana siswanya juga bisa melihat dari berbagai sumber, nggak cuman buku paket ya biasanya ya Tria ya. Iya, dengan perbedaan-perbedaan tersebut tentunya hal itu tuh menunjukkan bahwa adanya perkembangan dari pendidikan kita. Nah, perkembangan dari pendidikan kita seperti yang kita bahas sebelumnya nih di awal, bahwa kita bisa tahu kurikulum itu baik atau tidak pada masa kini dengan melihat ataupun berkaca pada kurikulum sebelumnya nih. Kurikulum sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada yang namanya kurikulum tahun 1994. Nah, di kurikulum tahun 1994 ini tentunya
lebih maju lagi dong dari kurikulum di tahun 1984, di mana ini kan sebenarnya menuju akhir masa Orde Baru ya, di mana mulai berubah ke masa reformasi gitu ya. Namun memang di tahun ini tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan gitu ya, masih seputaran hal yang sebelumnya terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena sebetulnya kurikulum yang semakin kesini adalah upgrade dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin sebelum-sebelumnya gitu kan, apa sih perbandingan dari kurikulum sebelum-sebelumnya ini kan? Ini banyak ya, tapi lebih specifically itu tentang apa aja sih Tria? Misalkan nih, di tahun 1947 tadi kita udah bahas. Itu tuh kan lebih berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran nasional. Karena pada saat itu kita masih negara baru yang baru merdeka banget. Kalau misalkan kita ngomongin di tahun selanjutnya nih, di tahun berapa lah? 1968, terus juga 1975, 1984 sampai 1994. Kita bisa melihat bahwa itu ada di masa Orde Baru, di mana di masa Orde Baru ini lebih kepada cirinya yang menekankan ideologi Pancasila gitu. Terus juga lebih menekankan pada narasi sejarah yang lebih selektif dan terkontrol oleh pemerintah untuk menanamkan sikap yang perlu diambil oleh masyarakat pada saat itu gitu ya, menghadapi kondisi sosial maupun politik yang terjadi gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa pada masa itu sebenarnya juga menekankan bagaimana kejayaan Indonesia pada masa sebelumnya gitu. Untuk pendidikan sejarah ini jadi tentunya berkembang dengan meskipun terlihat perlahan, namun sebenarnya itu cukup signifikan gitu ya perubahannya. Karena kan seperti yang kita ketahui juga kalau sebenarnya pembelajaran sejarah tuh sering banget disebut monoton. Betul. Dan kelihatannya tuh itu-itu aja, padahal sebenarnya ya kalau kita ngelihat kurikulumnya itu tuh ada loh perubahannya. Karena pembahasannya kelihatannya itu lagi, sebenarnya itu kembali lagi kepada di tahun 1984 itu ada usaha bahwa student center. Student center ini adalah usaha di mana si pembelajaran sejarah ini nggak monoton, itu bisa tergantung kembali lagi kepada siswanya. Misalkan siswa yang tadi aku bilang tuh sukanya gimana, itu kan bisa kembali lagi ya. Betul. Terus juga otomatis kalau kita melihat hal tersebut, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan sejarah untuk ditanamkan pada saat itu sih, Teh? Tujuan pendidikan sejarah ditanamkan pada saat itu tentunya untuk bisa menciptakan rasa nasionalisme. Balik lagi, benar kan? Kita ngomongin sejarah, tentunya kita ngomongin mengenai kisah-kisah masa lampau. Kisah-kisah masa lampau ini nggak cuma mengenai keburukannya aja, misalkan agresi militer apa gitu kan, nggak cuma tentang hal itunya aja. Justru ada perjuangannya juga. Betul, perjuangan yang sebenarnya harus kita highlight di situ untuk rasa nasionalisme, kesadaran cinta tanah air, dan juga berpikir kritis loh, Tria. Betul banget. Untuk mengetahui kita tahu cerita-cerita masa lampau, sebenarnya nggak cuma sekedar tahu, tapi kita juga bisa menganalisis supaya hal-hal yang terjadi di masa lampau ini nggak terjadi lagi di masa-masa berikutnya. Nah, oleh karena itu kan kurikulum itu terus berubah-ubah, kurikulum itu terus berkembang, kurikulum itu terus mencoba untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, terarah menjadi lebih baik lebih lagi. Dekat lagi dengan tentunya siswa. Dengan hal tersebut, kurikulum yang udah kita bahas tadi nih, Teh, otomatis punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Ya kayak orang lah ya, kayak nggak ada yang sempurna di dunia. Iya, betul banget. Jadi otomatis ada kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya sendiri apa sih, Teh, sebenarnya? Misalkan kita ngomongin dulu di tahun 47. Kelebihannya, tadi tuh kita kan adalah negara yang baru merdeka, benar nggak? Negara yang baru merdeka, kelebihannya ya pasti wow, keren banget udah bisa bikin kurikulum sendiri. Iya, meskipun itu masih belum gimana banget gitu ya. Tapi tentunya itu udah satu hal yang patut ya cungi jempol gitu sebagai negara yang baru merdeka. Kita baru merdeka dari berpuluh-puluh tahun kita dijajah gitu dengan menggunakan pola ataupun pengajaran dahulu, untuk kemudian kita punya kurikulum sendiri, itu adalah sesuatu hal yang hebat. Nah, kelebihannya ini bisa memperkuat rasa nasionalisme kita. Selain itu juga kita tuh punya fungsi strategis, yaitu mempersatukan bangsa melalui pendidikan kita yang mandiri. Betul. Dan juga kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil dari tahun-tahun selanjutnya adalah tentang bagaimana hal tersebut bisa
membentuk rasa cinta tanah air, ideologi Pancasila yang lebih ditanamkan kepada masyarakat itu bisa terbentuk dari pendidikan gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu tujuan adanya kurikulum. Karena pemerintah ingin membuat pendidikan masyarakat itu lebih terarah, lebih sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena belajar sendiri adalah untuk membuat manusia menjadi terarah dan juga menjadi manusia yang ideal gitu. Betul, karena kan kalau kita ngelihat kita baru merdeka, tentunya hal yang patut di-highlight adalah pendidikannya itu sendiri, benar gak? Iya betul. Pendidikannya, karena kalau misalkan masyarakatnya aja tidak berpendidikan, ya gimana caranya kita bisa melanjutkan ke depan tanpa ilmu pengetahuan, ya kan? Dan juga bagaimana kita bisa membangun bangsa gitu ya. Iya. Karena kan kita ngomongin dari pertama kali merdeka gitu kan. Gimana kita bisa membangun bangsa Indonesia yang baik, yang stabil kalau misalkan masyarakatnya sendiri masih belum memiliki pendidikan yang cukup gitu. Apalagi di masa-masa sebelumnya yang mengenyam pendidikan itu tuh hanya beberapa kalangan aja, benar nggak sih Tria? Iya betul banget. Kayak di kalangan priai, mereka doang yang bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan orang-orang yang di bawah itu tuh jarang untuk mendapatkan pendidikan, bahkan masih buta huruf ya. Iya betul. Dan itu menyedihkan sekali tentang kondisi pendidikan Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Sehingga tentunya dengan Indonesia yang lebih bebas dari penjajah, Indonesia yang sudah bisa mandiri, itu lebih menginginkan bahwa pendidikan itu adalah untuk semua kalangan. Betul. Nah makanya kalian yang suka males buat sekolah, sekarang nih kita udah dapet yang namanya privilege yang nggak cuma orang-orang priai doang, tapi semua kalangan itu tuh udah bisa ngerasain yang namanya pendidikan. Bahkan sekarang sudah ada beasiswa. Benar. Udah ada forum-forum yang menempatkan kita untuk bisa belajar lebih terbuka lagi gitu. Betul. Nah, tadi kan udah ngebahas kelebihannya. Kekurangannya apa sih? Kan nggak ada yang sempurna nih. Betul banget. Kekurangannya kalau dari aku ya, setahu aku ya Tria, itu tuh karena kita sebelum-sebelumnya masih dibayang-bayangin sama kolonialisme. Tentunya pola pengajaran yang diberlakukan pada kurikulum ini ya masih ada bau-bau pengajaran masa penjajahan gitu. Selain itu juga misalkan implementasi yang diterapkan itu belum diterapkan ke seluruh sekolah-sekolah. Jadi masih terfokus pada satu gitu. Betul. Dan juga kalau yang aku tahu juga gitu ya, karena di masa-masa sebelumnya itu lebih menekankan kepada ideologi, otomatis narasi sejarah yang dibangun untuk diajarkan di pendidikan sejarah di kurikulum tersebut itu ya lebih menekankan kepada hal tersebut saja. Dan juga narasinya tersebut terkesan membelenggu pengajaran siswa dan juga gurunya gitu. Baku ya, jadinya terlalu baku. Jadi terlalu baku, dan juga kita bisa melihat bahwa hal tersebut itu hanya berfokus kepada hafalan gitu. Hafalan berupa siswa harus hafal gitu bahwa tahun sekian Indonesia menghadapi peristiwa apa gitu. Ataupun bahwa Indonesia memiliki peristiwa A, B, C saja. Namun tidak tidak diharapkan juga dengan siswa yang bisa berpikir kritis, siswa yang mencari bagaimana sebab akibatnya, bagaimana kronologisnya gitu ya. Tidak ada penekanan hal tersebut gitu. Oke, kita lanjut ya ke tahun berikutnya atau kurikulum berikutnya di tahun 1968. Kita ngomongin kelebihan di tahun 1968 dari tahun sebelumnya. Misalkan di sini mulai ditekankan yang namanya ideologi Pancasila ya Tria. Dan juga lebih fokus pada pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kalau kalian tahu di sini udah mulai ditekankan hal-hal seperti itu loh. Terus juga di tahun ini udah nggak terfokus kepada, kan kalau sebelum-sebelumnya itu masih ada pola pengajaran Belanda ataupun penjajahan. Tapi di sini kita udah mulai mandiri nih Tria. Betul. It's really good untuk pendidikan kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tetapi tentunya kita masih memiliki kekurangan karena kan ini bisa dibilang kurikulum kedua ya, Betul. Dimana masih dikendalikan secara sentralistik. Jadi masih dikendalikan secara sentralistik, masih terpusat di pemerintah dan juga
masih kurang fleksibel, masih terpaku seperti yang tadi Tria bilang gitu Ya, kan. narasi sejarah yang dibangun itu masih terfokus pada hal yang memang ingin ditunjukkan saja oleh pemerintah gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau di tahun 75 tuh gimana sih, Tria? Kalau di tahun 75 sebenarnya kan memang sudah berkembang gitu ya. Terkait kelebihannya dulu nih kita lihat bahwa di kelebihan tahun 1975 itu pemerintah sudah mau membangun gitu, membangun terkait ideologi dan juga bagaimana siswa diperlihatkan untuk dibangun karakter moral yang lebih baik gitu. Dan juga ini lebih sistematis sih kalau aku lihat ya. Dan juga lebih terukur, lebih spesifik maunya tuh apa. Jadi enggak sembarang gitu. Walaupun memang di kurikulum-kurikulum sebelumnya pun tidak sembarang. Cuman pada saat ini di kurikulum 75 itu lebih spesifik lagi. Ya, lebih teratur dan juga hal tersebut itu menunjukkan bahwa di tahun 1975 itu sudah ada arah yang lebih baik untuk pendidikan kita ke depannya gitu. Betul. Tapi kalau kita ngelihat kelebihan, kita ngelihat kekurangan juga. Kekurangannya itu ada di sini tuh sebetulnya cukup membebani guru nih. Kenapa membebani guru? Karena guru tuh jadi lebih sibuk buat nulis rincian pencapaian, setiap kegiatan pembelajarannya tuh kayak apa. Selain itu juga sebenarnya kurang mendorong kreativitas guru. Karena ya itu terlalu terstruktur. Jadi nggak fleksibel gitu, terlalu baku. Jadi guru itu kurang bisa menekankan kreativitas yang bisa dia berikan kepada kembangkan, termasuk dengan siswanya sendiri gitu. Betul. Ya, siswanya sendiri pun sama gitu, tidak bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Betul. Karena kemampuannya berpusat pada guru gitu. Iya. Gurunya bagaimana dia harus menerima saja gitu. Saya yang kayak kalian bilang lah gitu kan, kayak ceramah itu tuh biasanya kayak gitu, dan akhirnya siswa yang dengerin cuman oh iya. Itulah yang justru bikin stigmatisasi bahwa sejarah itu membosankan. Yap, betul. Iya, dimulai dari sana sebenarnya. Kita lanjut lagi ke kurikulum 1984. Kelebihannya itu di sini yang tadi udah di spill. Ada CBSA. Ada CBSA yang lebih ke student center. Dimana di sini tuh apa ya? Si siswa udah mulai bisa berkreasi, udah bisa mulai kreatif, dan juga menekankan juga kepada berpikir kritis. Balik lagi. Ya, balik lagi. Dan kalau ngomongin soal kelebihan, ada juga kekurangan nih. Iya. Kalau di tahun 84, menurut kamu sendiri apa sih sebenarnya kekurangannya, Teh? Kekurangannya itu sebenarnya implementasinya itu kurang variatif. Iya. Karena di sini penerapan yang berbeda-beda di setiap daerah. Terus juga tergantung kepada konteks lokal. Misalkan, iya kan kayak gitu. Betul. Karena di setiap daerah pastinya penerapannya berbeda-beda, dan nggak semua guru tentunya siap dengan CBSA ini. Nggak semua guru, karena kan tadinya kan teacher center, terus berubah nih ke student center. Itu ada yang namanya masa peralihan. Iya, benar banget. Benar nggak sih? Kita aja sekarang kan kalau ada perubahan kurikulum bingung gitu ya. Nah, ini ada peralihan yang tadinya semuanya terpusat di guru, kemudian diganti ke student center. Loh, gimana nih? Ada masih apa sih kalau kata anak sekarang, culture shock. Iya, Ada culture shock. Oke, berarti sekarang guru tuh nggak harus terlalu banyak berkecimpung. Walaupun pada akhirnya ketika realita itu nggak semua guru menerapkan hal tersebut, karena ya itu sebenarnya masih kaget aja sih apa yang harusnya dilakuin. Betul banget. Nah, kalau ngomongin soal relevansi gitu ya, terkait kurikulum tersebut, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kurikulum di tahun-tahun sebelumnya mempunyai relevansi untuk masa kini gitu? Relevansinya misal, sebenarnya basic ya relevansinya. Kalau kita ngomongin sejarah juga, sebenarnya basicnya adalah nilai-nilai nasionalisme. Betul. Kenapa nilai-nilai nasionalisme? Karena kan yang diajarin dari 47 teman-teman sampai sekarang itu tuh sama loh. Ada Pancasila, ideologi Pancasila yang diterapkan. Tentulah ideologi negara kita kan. Iya. Terus juga ada penanaman moral. Benar. Terus ada juga penanaman apalagi, Teh? Globalisasi juga sebenarnya kan termasuk, karena kan sekarang anak-anak muda itu harus mulai ditekankan nilai-nilai nasionalisme supaya
nggak lupa sih, karena kan sekarang kita udah mulai tergerus ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya juga ini udah mulai ditekankan loh, Tri. Iya. Dan ngomongin soal relevansi dengan masa kini, kita lihat balik nih di tahun dimana terjadinya masa Orde Baru, Iya. dimana banyak gitu ya kurikulum dikembangkan. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kurikulum ataupun narasi sejarah yang dibangun pada saat itu mempengaruhi perspektif siswa ataupun generasi muda pada saat itu? Bisa mempengaruhi, misalkan cara mereka berpikir kritis, Tri. Dari mulai sejarah, kita itu bisa mengetahui apa-apa saja hal-hal yang harus kita lakukan ataupun tidak. Misalkan dari mulai berpikir kritis, itu kan sebenarnya tergantung kepada kebutuhan pendidikan abad ke-21. Kita balik kepada abad ke-21. Ini kan relevansi dengan masa kini ya. Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Siapa yang tahu coba? Kalau ada yang tahu, apa aja kebutuhan abad 21? Kalian boleh komen di bawah. Terus juga lebih menekankan kepada moral. Itu kan sebenarnya sangat berrelevansi kan dengan sejarah kita saat ini. Dan tentunya apa sih impact-nya untuk generasi muda pada saat itu? Impact-nya adalah dengan ditanamkannya ideologi Pancasila yang lebih lagi, ditanamkannya nilai moral yang lebih lagi. Tentunya hal tersebut itu membangun identitas nasional mereka untuk lebih meningkat lagi gitu ya. Dengan identitas nasional tersebut, rasa nasionalisme, rasa patriotisme mereka terbangun gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Karena dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya, dengan penanaman nilai dan moral tersebut, tentunya menjadikan masyarakat kita lebih berpikir kritis lagi gitu. Selain itu juga karena penanaman nilai nasionalisme ini, kurikulum sejarah ini bisa membantu supaya generasi muda ini lebih tahu perjuangan kemerdekaan, peran pahlawan. Siswa juga bisa mengembangkan rasa bangga gitu, cinta tanah air, nggak cuman sekedar cinta-cintaan doang gitu kan, tapi cinta tanah airnya juga, dan juga identitas nasional yang lebih kohesif. Dan itu salah satu dampak yang ada pada kita di tengah identitas nasional yang waktu itu sedang diguncang gitu. Iya, benar banget. Nah, ngomongin tentang hal itu nih, kita harus tahu nih relevansinya sama pendidikan sejarah saat ini. Untuk pendidikan sejarah saat ini, gimana sih sebenarnya relevansi pada saat itu, Teh? Relevansinya misal nih, kita ngomongin soal konteks sosial dan teknologi. Kan dari tadi kita ngebahas nasionalisme, berpikir kritis, wah gumoh banget. Karena pasti hampir sama tuh berpikir kritis. Setiap kurikulum pasti mengembangkan hal tersebut. Tapi kalau kita ngelihat konteks sosial dan teknologi, itu tuh banyak banget hal-hal yang harus kita bicarakan juga. Misalkan, kan sejarah itu nggak cuma mencakup masa lalu aja dong, Tria. Betul. Tapi juga perkembangan saat ini. Dan itu tuh tentang literasi-literasi yang nggak cuma dari buku, tapi juga literasi digital yang harus berkembang saat ini. Terus juga bagaimana kita itu bisa beranjak dari masa lalu dan memperbaiki dan juga membuat suatu perubahan untuk kemudian kita bisa bertahan hidup di era modern. Mengenai pelajaran-pelajaran sejarah juga yang kemudian dimodifikasi menjadi pelajaran yang katanya membosankan, karena menurut aku ya Tria, membosankan itu lebih ke perspektif yang subjektif. Karena tergantung lagi bagaimana guru tersebut memberikan ilmunya dan bagaimana siswa tersebut menerimanya. Seperti itu. Dan juga untuk relevansinya saat ini, kita kan tadi udah bahas nih tentang kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tentunya kelebihannya nggak mungkin dong kita buang. Kelebihannya pasti kita ambil. Nah, kelebihannya kita ambil dan tentunya untuk saat ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, di mana saat ini sudah ada digitalisasi, terus juga masyarakat sudah mulai melek gitu terkait isu-isu kontemporer, dan hal tersebut itu menjadi lebih luas lagi gitu untuk dibahas dan juga dipelajari pada masa kini dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ya, selain itu juga karena kita harus semakin sadar dengan kondisi sosial dan politik. Kenapa dari awal tuh kita ngebahas soal kondisi sosial politik? Karena hal-hal tersebut itu mendukung adanya suatu perubahan, baik itu dari pelajaran sejarahnya ataupun kurikulum yang berlaku. Misalkan pendidikan sejarah juga bisa meningkatkan tentang pemahaman-pemahaman kita, ya kan, tentang kondisi-kondisi tersebut. Terus juga kita dari tadi bahas kurikulum, kita juga tadi udah telaah semua kurikulum tentang kelebihan dan kekurangannya, tentang apa saja ciri khasnya gitu dari tiap kurikulum. Terus sebenarnya kurikulum
yang baik untuk pendidikan sejarah itu harus bagaimana sih? Kurikulum yang baik untuk pendidikan sejarah, menurut aku ya, ini subjektif, balik lagi. Iya, subjektif. Karena ini pendapat kita pribadi dan juga apa yang menurut kita baik gitu ya. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri, karena pendidikan sejarah ini kan ya balik lagi itu tergantung kalian menerimanya. Tapi kalau kalian punya pendapat boleh diomongin juga ke bawah. Cuman kalau menurut aku ya, yang bisa beradaptasi. Karena kan ngomongin sejarah tuh pasti masa lampau. Enggak gitu. Tapi gimana caranya masa lampau ini dikemas, diceritakan dengan baik dan sesuai. Karena kan masa sih kita mau ikutin cara-cara menyampaikan yang itu-itu aja. Ya pastinya siswa juga nggak akan nerima dong. Kayak misalkan aku diajarin dengan cara di tahun 90-an. Ya pastinya aku nggak akan nangkep apa yang dipelajarin ya, kayak gitu. Karena seharusnya memang kita belajar sesuai dengan zaman kita. Betul, jiwa zaman ya. Kalau di sejarah ada namanya jiwa zaman. Dan juga yang kita harus ketahui itu yang pertama adalah kita harus menekankan bahwa pada masa lalu itu mungkin terkesan membosankan karena hanya menghafal angka, menghafal tahun, menghafal bulan gitu ya, menghafal suatu peristiwa. Tapi seharusnya dengan adanya perkembangan pada masa kini, perkembangan zaman, juga perkembangan digitalisasi yang terjadi pada abad 21 ini, tentunya siswa seharusnya lebih ditekankan kepada bagaimana proses peristiwa sejarah itu terjadi. Betul. Dan juga bagaimana sebenarnya generasi muda itu diajak untuk menggali lagi gitu, menggali tentang sumber-sumber yang merujuk kepada hal tersebut dibandingkan dengan hanya memperlihatkan bahwa peristiwa sejarah itu pernah terjadi, tapi tidak dijelaskan juga bagaimana peristiwa sejarah itu proses terjadinya, proses ditemukannya bagaimana gitu. Lebih kronologis jadinya ya, lebih kronologis. Dan juga kalau kita membahas tentang masa kini, perlu ditekankan juga bahwa adanya pembelajaran kontekstual gitu. Kontekstual dengan masa kini. Masyarakat sekarang itu sudah melek gitu dengan isu-isu kontemporer. Masyarakat sekarang ini sudah mengetahui gitu apa saja sih isu-isu yang terjadi. Dan juga masyarakat saat ini sudah mulai melek dengan kondisi sekitarnya. Dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada gitu Teh. Tentunya kita harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih gitu. Dimana sejarah, peristiwa sejarah yang pernah kita ajarkan, yang kita ingin ajarkan, itu perlu dikaitkan dengan konteks yang terjadi pada masyarakat ataupun pada siswanya gitu. Sehingga kan kalau misalkan zaman dulu tuh cuman dijelasin, cuman teacher sentris, ceramah dan segala macamnya, sehingga peristiwa itu perlu diimajinasikan oleh siswa dan sesuatu yang lebih dekat ya. Betul. Dan untuk mengimajinasikan hal tersebut tentunya seharusnya siswa itu diberikan konteksnya pada masa kini yang lebih dekat dengan mereka. Ini berarti nyambung ke fleksibilitas dan juga inovasi. Kalau kita itu harus terus berinovasi karena tiap zaman itu pastinya berbeda-beda kebutuhannya. Balik lagi, dan juga kalau misalkan kita tidak melakukan suatu inovasi, tentunya tidak ada suatu perubahan dan juga tidak ada perkembangan dong. Dan gimana caranya nih kalian? Kan kalian nih sekarang udah zamannya TikTok. Iya betul. Benar nggak sih TikTok? Sosmed banget. Banget. Tapi aku juga sebenarnya ya Tria lebih banyak dapat informasi sejarah, lebih kena gitu di TikTok. Kenapa coba? Karena pengemasannya berbeda, nggak formal, nggak terpaku. Jadi kita lebih lebih masuk gitu loh. Dan yang setahu aku ya, gimana caranya kita bisa lebih dekat dengan yang namanya ilmu sejarah, yaitu dengan didekatkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian baca buku setebal ini, masuk gak kira-kira? Enggak kan? Enggak semuanya masuk. Emangnya kalian misalkan kita ngebahas Singosari, emang kalian ngalamin kejadian itu? Kalau tanpa diimajinasikan, benar nggak? Kalau tanpa diimajinasikan tentunya nggak akan masuk. Nah, tapi kita bisa yang namanya menganalogikan. Dengan menganalogikan, kita jadi tahu nih gimana kejadian tersebut terjadi dan juga dikemas dengan lebih baik, misalkan melalui video-video. Betul. Atau mungkin banyak juga nih sekarang Tria sebenarnya guru-guru itu gimana caranya mengajari siswa dengan berbagai model. Misalkan role playing, ada yang tahu nggak? Ada role playing, ada juga dengan jigsaw. Itu adalah salah satu hal yang bisa diterapkan supaya siswa-siswanya tuh semakin berkembang dan juga paham. Dan juga
meminimalisir gitu. Untuk siswanya itu mempunyai stigmatisasi bahwa sejarah bosan gitu atau segala macamnya. Kan sekarang juga sudah ada yang namanya edutainment gitu. Menggunakan games atau mungkin video dan segala macamnya gitu ya, supaya nantinya siswa tidak ada tuh mengatakan bahwa sejarah itu bosen, mendingan mendingan tidur aja pas pelajaran sejarah. No, enggak. Padahal seru loh kalau kalian, sebenarnya ini tergantung gimana caranya kalian melihat. Untuk menyukai sejarah itu nggak cuman dari satu peristiwa aja, tapi bagaimana cara kalian menangkap peristiwa tersebut. Karena ya balik lagi, kalau misalkan ngomongin buku setebel ini ya nggak akan ada yang masuk semua. Tapi gimana caranya kalian menyerap ilmu-ilmu tersebut? Misalkan kalian lagi suka sama Shinta, nonton deh dramanya. Itu kan sebenarnya lebih seru ya. Betul. Kita jadi kepo nih, kenapa ya bisa begini? Kenapa ya pada saat drama tuh terjadi kayak gini? Akhirnya mau nggak mau baca buku. Dan kita juga kalau misalkan melihat seperti itu kan tidak perlu mengimajinasikan. Untuk siswa yang memang suka dengan audiovisual, itu bisa melihat secara langsung gitu ya. Tanpa perlu mengimajinasikan gitu, sehingga untuk hal tersebut bisa tersampaikan langsung ke siswanya gitu, dibandingkan dengan hanya ceramah, membaca buku dan segala macamnya yang terkesan monoton gitu. Selain itu juga kalau kita ngomongin misalkan apa yang lebih relevan untuk sekarang, yang pasti adalah terakhir evaluasi dan keberlanjutan. Kenapa evaluasi dan keberlanjutan? Karena dengan adanya perkembangan kurikulum yang semakin pesat, semakin banyak gitu, setiap kurikulum itu pastinya diperkenalkan dengan berbagai hal. Masalah, misalkan kendala, misalkan tantangan, misalkan dengan adanya hal-hal tersebut pasti perlu evaluasi ya Tria. Perlu evaluasi, dan juga kalau hal-hal baiknya tentunya perlu ada yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan tentunya ke arah yang lebih baik, karena udah dievaluasi, kita lanjutin nih. Iya. Dan juga dengan adanya keberlanjutan dan juga evaluasi tersebut ya, kita tuh bisa tahu bahwa sejarah itu bukan dunia yang terpisah dari masa kini gitu ya. Sejarah itu konteksnya adalah dunia yang memang ada pada masa lampau namun perlu dikaitkan pada masa kini. Karena kita pun bisa tahu kelemahan sesuatu dari hal yang sudah terjadi, bukan? Bukan dari hal yang kita awang-awang, yang kita imajinasikan gitu. Enggak kayak gitu. Tapi tentunya dengan apa yang sudah terjadi, kita ambil hal yang baiknya dan juga kita koreksi apa yang sekiranya memang kurang untuk dilaksanakan pada masa kini gitu. Ya sama kayak kalian kalau misalkan punya hubungan gitu kan sama orang, pasti keinget terus kan apa kesalahannya, apa yang harus dirubah untuk kemudian berlanjut ke hubungan berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan. Kita lagi ngomongin sejarah, tapi kita kaitin sama kehidupan sehari-hari. Nyambung kan sebenarnya, masa lalu ya nggak cuma mantan doang sih. Banyak gitu, masa lalu sebenarnya. Termasuk masa lalu yang emang baik untuk pendidikan kita. Benar, kita kan lagi ngomongin pendidikan juga. Tapi Tria, sayang banget nih, kita udah ada di penghujung. Kita udah bahas banyak banget soal kurikulum nih. Dan juga tentang perubahannya, tentang relevansinya. Semoga aja bisa nempel gitu ya. Tapi kalaupun misalkan ada yang kurang dari yang kita omongin, kalian tentunya bisa tambahin di kolom komentar. Dan juga kalau ada sesuatu yang mau dibahas lagi di depannya, kalian boleh saranin di komentar. Dan sedikit dari aku ya mungkin Ria, dari perkembangan kurikulum kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa adaptif, seseorang yang bisa berfokus pada perkembangan dan juga keterampilan, karena kita sekarang ada di abad 21, kita harus berfokus juga pada keterampilan abad 21. Bagaimana kita menghargai suatu keberagaman, karena setiap siswa pastinya memiliki caranya masing-masing dalam belajar. Dan selain itu, jangan pernah takut buat berubah, jangan takut buat melangkah, karena melangkah adalah kunci untuk kita melanjutkan perjuangan, terus berjuang, terus berusaha, dan jadi bagian dari perubahan. Kalian gak boleh jadi penonton aja, karena perubahan itu gak mungkin berjalan kalau kita nontonin aja ya Tria. Kalau dari Tria gimana? Kalau dari aku tentunya jadilah orang yang memang bisa melihat ke belakang. Ya, karena
kita tidak hanya belajar bagaimana masa depan saja, tapi untuk tahu masa depan kita, untuk meraih masa depan kita perlu tahu apa yang di belakang, yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Betul, itu sebenarnya gunanya spion di mobil, spion di motor, buat lihat ke belakang supaya nggak nabrak ya, supaya nggak nabrak. Jadi sekian aja dari kita, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dalam episode kali ini. Semoga cerita dan juga pengetahuan yang kita bahas kali ini ya Tria bisa menjadi penambah wawasan dan juga inspirasi kalian. Tapi kalau misalkan ada yang salah, kita kan bukan manusia ya. Makanya kita juga butuh yang namanya koreksi, butuh yang namanya kritik, betul, kritik. Dan juga untuk membentuk masa depan yang lebih baik, kalian juga harus menjadi bagian dari perubahan. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.